Nggak sadar pasangannya itu ternyata seperti itu karena luka pengasuhan masa lalu. Tandanya tuh banyaknya tuh ngaruhnya di apa? Ciri pertama, orang yang punya luka gampang Pengen memperbaiki itu gitu Ustadz. Itu langkahnya seperti apa tanpa menyakiti dan membangun luka lama pasangan gitu? mengenali suka dan tidak suka itu sebatas level 1 dari pernikahan. Jangan-jangan bapakmu yang selama ini kasar, dia adalah bapak yang patut dikasihani. Karena kalau kita kenal, Ketika udah menikah gitu ya Ustadz ya, kan kita tuh kan gak sadar gitu. Mungkin banyak di luar sana yang gak sadar pasangannya itu ternyata seperti itu karena luka pengasuhan masa lalu gitu. Itu tandanya tuh banyaknya tuh ngaruhnya di apa? Terutama pada suami Ustadz. iya. Jadi luka itu menyisakan yang disebut frozen emotion, emosi membeku. Emosi membeku itu seperti benjolan saat orang mengalami kecelakaan atau nanah atau bisul. Siren pernah naik kendaraan atau naik sepeda tiba-tiba jatuh, bentur, akhirnya menjadi benjol atau ya baratnya seperti bisul bahkan kalau ada beberapa penyakit. Kira-kira ketika kesenggol sama suami atau sama orang rasanya gimana? Sakit. Ciri pertama, orang yang punya luka gampang tersinggung. Gampang tersinggung. Atas sebuah tema yang netral pun dia bilang maksudnya apa? Lu nyindir gua. Kok lu ngomong gitu sih? Lu gak sayang lagi sama gua? Ada seorang suami atau katakanlah istri yang pasangannya mencoba bicara yang normal-normal saja, tapi di persepsi seorang istri atau suami itu loh, ini maksudnya kamu nyakiti aku loh. Loh, gak ada maksud loh sayang, tapi kamu melakukan itu aku gak suka. Contoh ya, ada seorang suami yang dia itu sampai makan di warung tenda sama istrinya, dan selesai makan biasa istri yang membayar. Nah istrinya kan kolektor koin-koin dari Indomaret yang disisakan gitu ya. Tiba-tiba istrinya kepikiran, lumayan nih banyak banget koinnya. Begitu bayar berapa mas? Sekian ratus atau sekian puluh ribu. Boleh pakai koin aja nggak? Banyak. Oh bagus kata orang ini kan enak, dia bisa nuker aja. Ditaruh depan jembrengin tuh ibaratnya. Suaminya melihat, tiba-tiba bilang, maksud kamu apa? Aku nggak bisa nafkahi kamu. Jadi kamu harus tunjukkan bahwa semiskin itu kamu nikah sama aku. Istrinya bilang enggak kok, praktis aja. Bagi seorang istri bilang kan praktis, naruh recehan daripada dikumpulin, ya mendingan ditaruh selesai. Dan uang-uang yang merahnya selamat gitu ya. Jadi dia bagi suami penghinaan. Kenapa? Ternyata dia punya luka harga diri. Dulu pernah dianggap bodoh kamu, dasar orang susah. Orang tua bilang, mama sih yakin kayaknya di antara mama kamu yang paling miskin gitu. Luka itu sampai dipersepsikan dengan sikap dari istrinya. Itu yang pertama. Ada juga istri yang maaf, dia juga punya luka yang maaf ya. Suaminya ngomong apa dia bilang, kenapa badanku udah melar, badanku lebih gemuk dari yang biasa. Dia insecure dengan badannya, padahal secara fisik sebenarnya gak ada perubahan. Suaminya tetap sayang, tapi setiap omongan suami, maksud kamu apa? Dek, setelah aku timbang-timbang. Kenapa ngomong timbangan? Bahasa itu sendiri aja dipersepsikan. Kenapa dia bisa sesakit itu? Ternyata dulu dia pernah mengalami bahkan bulian dari ibu bapaknya sendiri, yang menganggap dengan saya gak layak menyebutkan itu, tapi sakit. Sampai dia punya tekad, saya harus kurus. Kurusnya itu karena melawan luka, bukan karena niat untuk sehat, bukan. Luka dendam yang pokoknya harus kurus, sehingga ketat dalam diet, dan sampai akhirnya kalorinya dihitung semuanya. Nggak, hidupnya terjebak dengan itu. Tapi saya bukan orang tua ya. Iya itu. Ada yang kayak gitu, sampai dia suami ngomong apa, aku udah nggak cantik lagi gitu. Suaminya pada nggak ada maksud. Usut punya usut, ada luka. Jadi
ciri pertama orang yang terluka, punya luka itu mudah tersinggung, sensitif. Karena tadi benjolan kesenggol sakit tuh. Yang kedua, fly, menghindar dari topik atau menghindar. Malas bahas itu. Selalu nggak mau dia mau mas gimana? Ngapain sih yang lain aja lah. Fight, mudah tersinggung, fly, mudah kabur dari situasi. Makanya kalau didapati pasangan yang ini kayaknya aku atau pasanganku banget nih, gampang tersinggung dan selalu fly kalau kita mau ngomong serius. Nah itu diantaranya orang yang terluka. Nah ketika misalnya yang nonton ini mungkin sadar pasangannya, boleh suami atau istrinya sadar dan sebenarnya tuh pengen memperbaiki itu gitu Ustadz, itu langkahnya seperti apa tanpa menyakiti dan membangun luka lama pasangan gitu? Iya, memang salah satu PR kita itu adalah ta'aruf yang selalu naik kelas dari tahun ke tahun. Pernikahan itu sejatinya adalah ta'aruf tanpa henti. Karena jangan merasa sudah kenal pasangan sebatas ketika kita tahu hobinya makan durian, dia senang main futsal. Karena gini ya, saya kadang-kadang tersenyum sinis, bukan sih, nggak boleh bilang sinis lah, tersenyum tipis aja ketika dalam event-event keluarga seringkali melakukan tes chemistry itu dengan sebatas pertanyaan, coba suami kamu sukanya makan apa, dicek istrinya gitu. Wih keren ya, chemistry-nya bagus. Coba istrinya suka warna favoritnya apa, ih warna biru, sama suaminya keren gitu. Dianggap ini kayaknya pasangan yang dianggap solid banget. Padahal mengenali suka dan tidak suka itu sebatas level 1 dari pernikahan. Baru level 1. Level 2 ta'aruf pernikahan itu adalah mengenali value. Ternyata suami aku tuh orang yang paling strict dalam urusan, maaf ya, makanan junk food. Dia mengatakan ini makanan sampah misalnya. Suami aku atau istri aku tuh dia pokoknya tidak suka pemahaman liberal. Dia pemahamannya begini tentang Islam. Dia orang strict dalam dalil. Pokoknya kalau nggak ada dalilnya ditinggalkan. Itu level 2. Jadi kalau kita cuma tahu, oh suami aku orang punya nilai value begini, itu level 2. Nah, level 3 ta'aruf itu ketika sudah mengenali luka pengasuhannya, inner child-nya, utang pengasuhannya. Makanya setelah nikah itu kita harus banyak membuka black box pasangan itu, bukan langsung ke dia. Pertama, mertua kita kalau masih hidup itu sebenarnya adalah kunci memahami si pasangan kita. Yang kedua, bisa kita memulai dengan bercerita tentang diri kita. Dialog yang membuat pasangan itu mau terbuka namanya self disclosure, bukan interogasi atau investigasi. Si Ren nggak belum lagi nih, Kainu dulu waktu kecil pernah digampar nggak gitu, bukan gitu. Itu mungkin bisa, tapi itu investigasi. Tapi kalau si Ren memulai gini, Kak, aku tuh pernah waktu kecil tuh gak nyaman banget ketika ngelihat diri. Si Ren membuka diri, suami bisa dengan bilang, sebenarnya aku juga. Orang yang berada dalam keadaan mengenalkan diri dia sedang punya isu tertentu, membuka orang lain untuk mau terbuka, untuk merasa bahwa kita sama. Saling mengenali itulah yang menjadi dasar. Nah, ketika kita sudah tahu, oh bagaimana, disitulah kita harus tahu bahwa konsep Islam mengenalkan minimal 3 dalam relasi pasutri. 1, sebagai sahabat, wa sahibatihi wa bani. Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Hari kiamat itu hari di mana manusia lari dari saudaranya, daripada ibu dan bapak, dan dari sohibah. Sohibah itu artinya sahabat, tapi maksud dari ayat ini adalah istri. Istri disebut Quran sahabat, sehingga konteks persahabatan itu adalah bukan saat bersama, saat senang aku bersamamu, bukan, tapi saat susah pun aku tak meninggalkan. Itu pertama. Yang kedua, persahabatan itu sampai mengenali
hal-hal yang dalam tanda kutip dijaga di luar, tapi aku tahu betul diri dia. Bukan untuk menyesali, oh ternyata dia ya. Justru persahabatan itu membuat kita semakin paham. Oke, jadi yang selama ini tampil di sosmed itu adalah dramaturginya dia dalam kehidupan di masyarakat, dan itu sah-sah saja. Tapi ternyata dia orangnya begini. Itu hanya kita kenal. Justru syukuri, jangan menyesali. Toh gitu mah gak usah nikah. No, kamu sudah masuk ke tahapan pertama persahabatan. Jadi jangan sesali ketika tahu, oh ternyata dia tidak seperti kata publik, kata teman-temannya. Karena teman-temannya tidak masuk ke tahapan perkenalan intensif. Karena kita baru kenal intensif orang tuh lewat 3 fase kan. 1, mabit bareng suami istri pasti itu udah, bahkan tidur bareng. 2, safar bareng pasti dilakukan. 3, hubungan muamalah kan. Muamalah itu ketika udah urusan uang itu udah saling, ya itulah. Jadi situ kita pun oke. Yang kedua, kita kenali tahapan suami istri setelah itu adalah sebagai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kamu, kamu pakaian. Prinsip pakaian adalah tidak mengumbar aurat. Jadilah pakaian yang menutup aurat, bukan mengumbar. Kita tahu kekurangan pasangan, bukan sembarangan kita upload di sosmed. Kita ceritakan ke bestie yang gak punya ilmu. Berarti boleh dong cerita, kalau ke psikolog, dokter boleh. Aurat itu kan boleh ditampakkan dalam situasi darurat. Maaf. Si Ren pas mau lahiran gak ada dokter perempuan, ada dokter laki-laki. Mau tidak mau, dalam hal ini membuka aurat. Tapi si Ren gak boleh buka aurat di depan tukang bengkel, karena gak ada hubungannya. Mau apain? Berarti konteksnya adalah jadilah pakaian yang menutupi. Kalau orang yang gak berhak, ngapain gue ceritain? Gue dengar ceritanya suami lu begini-gini. Senyum aja. Tapi begitu nanya misalnya ke psikolog, kenapa ya begini-begini, nah baru boleh cerita. Yang ketiga, ini puncak dari Pak Sutri sebagai penolong. Surah At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya ba'din. Lelaki mukmin wanita mukminat sebagian mereka penolong atas yang lainnya. Setelah kenal, tutup, baru saya harus tolong dia. Disitulah hebatnya pahala saat menikah. Kamu mendapatkan pahala besar ketika pernikahan itu menolong orang yang selama ini help me, aku punya luka. Aku menjadi ibu yang hilang bagi dia. Aku menjadi suster yang membasuh lukanya. Ternyata kenapa dia kasar? Karena gak pernah ada yang mengusap punggungnya. Kenapa dia gak bisa ngomong lembut? Karena isi kepalanya gak punya kosakata mesra. Dia gak terlatih dari kecil karena bapak ibunya mengisi kepalanya dengan panggilan binatang. Gak pernah dia punya kosakata bahasa sayang tuh gak ada. Jangan menuntut orang bisa bahasa Cina kalau dia gak pernah dengar orang Cina ngomong, atau dia gak pernah tinggal di Cina. Kita akan bilang, lu kok gak bisa ngomong Cina? Karena dia sendiri gak pernah ngomong itu. Jangan meminta suami berkata mesra kalau dia gak pernah terima bahasa-bahasa seperti sayang, I love you, I need this, misalnya gak ada. Yang dia dengar adalah maaf, bodoh kamu, GOBLOK kamu, dan kalimat binatang. Jadi walaupun dia, maaf ya, dia paham Quran, dia lulusan pesantren, kok pada lulusan pesantren loh Ustaz, tapi kok dia kasar ya? Karena dia isi kepalanya dipengaruhi di umur 0 sampai 15 tahun ya. Isi 0 sampai 15 itu menentukan isi kepalanya isinya bunga atau sampah. Tugas kita menambah kosakata itu, menambah experience yang membuat tahu, oh ternyata begini loh cara mencintai, beginilah cara untuk menunjukkan kasih sayang. Yang dulunya kaku mendapatkan pembelajaran lewat pasangan ekspresif. Pasangan tuh kalau menunjukkan sayang, aku jadi belajar ternyata beginilah rasanya dicintai. Kalau sudah sampai ke titik yang 3 itu, berarti kita sudah sampai yang disebut relationship goals itu. Oke, Masya Allah. Nah tapi untuk itu kan ketika menghadapi yang sudah nikah, Afwan, Ustadz mundur sedikit, banyak di luar sana itu yang luka parentingnya itu belum sembuh, akhirnya takut banget untuk menikah malah. Karena takut seperti ibu atau takut seperti ayah gitu. Takut
ketakutan apa yang mereka lihat pada waktu kecil itu dia nggak mau terulang gitu, Ustaz. Itu gimana cara mereka move on-nya? Apalagi mungkin lah kadarullah banyak orang tua yang memilih untuk tidak mau minta maaf sama anaknya. Akhirnya anaknya nggak sembuh-sembuh. Tidak mau nolong anaknya karena menurut mereka ya benar gitu. Kan kita nggak bisa paksa. Betul. Setiap orang punya beda-beda gitu kondisinya. Iya, jadi orang yang dulu pernah terluka melihat konflik orang tua sampai membuat kesimpulan marriage is scary. Pertama adalah orang yang membiarkan algoritma hidupnya itu dikendalikan oleh dunia luar. Satu, salah memilih circle. Orang yang terluka nggak boleh ngumpul bersama orang yang terluka. Kalau enggak makin memperbesar luka. Misalnya dia ngumpul sama orang yang terluka. Bapak gua tuh nggak kasar banget sama ibu gua. Temennya nambahin, bapak gua apalagi. Bahkan ibu gua pernah tuh ditaruh air panas di kepalanya. Coba, salah dia mengambil circle. Sayangnya jiwa orang yang sakit senang sama yang sakit ngumpul. Cari teman senasib. Cari teman senasib. Maka cara memutus, pertama jangan salah milih circle teman. Kamu akan hanya membuat dirimu terluka kalau kamu gak membuka diri. Algoritma pikiranmu dikuasai dengan selalu luka. Tanpa sadar berteman orang terluka, kita akhirnya memiliki pikiran itu sehingga memunculkan yang disebut namanya secondary trauma. Primary trauma atas pengalaman personal, secondary atas omongan orang. Oh ternyata suami gua lebih parah. Nah, dia menganggap pernikahan sejahat itu ya. Satu, salah milih circle. Makanya orang yang pernah mengalami luka pernikahan, maaf nggak boleh ngumpul sama orang mengalami luka pernikahan. Kalau nggak nanti muncul janda-janda sakit hati yang hanya mengatakan semua laki-laki sama aja. Dia harus memutus. Dengan cara apa? Dia bergaul dengan Allah berikan kelebihan, semoga Allah jaga Siren sama Inu. Misalnya ngobrol, Siren kan membuka pandangan baru. Enggak, ya suamiku begini tapi dia gini. Jadi ternyata ada ya lelaki seperti itu, ada kok. Supaya dia tahu. Sayangnya sosmed hari ini kan membaca otak kita, algoritma. Kita yang punya kekhawatiran terhadap pernikahan, keluar semua itu. Berita-beritanya tentang perselingkuhan, berita-beritanya tentang KDRT, sehingga makin menambah ngeri. Maka cara memutusnya sederhana, ubah algoritma yang ada di sosmed kamu supaya pikiranmu tidak diserang terus-terusan dengan prasangka was-was, di mana setan hari ini bukan hanya muncul dalam wujud jin, tapi wujud manusia dengan sosmed hari ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, was-was. Oh gitu ya nikah ya. Oh gitu nikah ya. Jadi kalau kita sadar kita orang yang was-was, pencemas, takut, solusinya adalah selain mengubah circle, bestimu pilih yang happy, bahagia, berdamai. Yang kedua adalah kita harus mulai dengan menyembuhkan secara sadar. Gak usah takut mendatangi psikolog, apalagi label lu gak beriman. No, itu luka jiwa itu sama seperti luka fisik. Di syariat dibolehkan dan itu nggak disalahkan. Jadi kamu datang ke psikolog untuk bercerita pengalaman tidak mengenakan yang lihat bapak dan ibu, itu membantu betul. Karena gini, kita harus mencoba untuk, tapi orang tua saya nggak minta maaf, ya kita nggak bisa mengubah. Kan gini ya, jangan pernah menyandarkan keadaan hidup dengan orang lain atau situasi luar sesuai dengan maumu. Belajar dari orang Jepang, di mana Jepang kan terjadi gempa, tapi pakar di Jepang itu nggak pernah terfikir menciptakan teknologi menghentikan gempa. Yang mereka lakukan adalah menciptakan teknologi rumah tahan gempa, bangunan tahan gempa. Maka jangan pernah berpikir untuk bapakku harusnya begini, ibuku harusnya begini. Bapak ibu yang kita nggak bisa kontrol kuasa itu, ya sudah sikap kita aja kita ubah. Itu namanya mindset, yang kalau dalam bahasa para psikiater Islam namanya tafkir.
Apa tuh tafkir? Mengubah persepsi. Jangan-jangan bapakmu yang selama ini kasar, dia adalah bapak yang patut dikasihani. Karena kalau kita kenal backstage-nya dia, jangan-jangan dia orang yang digebukin dulu sama kakek kita. Dia nggak tahu cara mengungkapkan sayang. Jadi gini, luka itu tergantung persepsi, sudah kita bahas tadi ya. Mengubah persepsi itu adalah mengubah sudut pandang, memahami backstage-nya seseorang. Kita selama ini kan melihat orang tuh di depan panggung. Ih, panggungnya gini banget penampilannya, kita kacau nih panggung kayak gini, tontonnya kayak gini. Tapi kalau kita ke backstage, oh pantes orang lightingnya kagak ada, oh pantes ya ada kabel kontak yang copot, oh pantes orang wardrobe-nya itu juga. Jadi kita harus memahami, jangan bilang gini, ih saya memberikan ilustrasi begini ya. Ada seorang laki-laki, dia naik kereta, dia marah ketika ngelihat ada seorang yang anak kecil yang bercanda sama kakak adik di kereta. Dia lagi ngetik, dasar nih anak yang gak diajarin adab di ruang publik, ketawa aja. Sampai dia marah, bapaknya datang, ayo selesai. Kata si orang ini, Pak ajarin anaknya ya adab di sosial. Saya terganggu loh Pak, nggak tahu adab banget, ketawa aja dari tadi. Bapaknya cuma bilang maafin saya nggak bisa menghentikan tawanya anak saya. Karena anak saya udah 5 hari nangis terus karena ibunya baru aja meninggal. Tahu nggak yang dirasakan orang yang tadi komplain? Oh ya Allah. Tadinya dia kan komplain. Tiba-tiba mindsetnya, orang baru bisa ketawa nih anak. Jangan-jangan yang dialami orang tua kita itu adalah dia sebenarnya sedang menunjukkan aku tuh terluka loh nak. Tapi aku gak tahu menghentikannya. Ubah mindset dari persepsi bapak jahat. Jangan-jangan bapak adalah orang yang harus dikasihani. Hidup menjalani masa tua dengan tidak bisa melepaskan luka itu gak nyaman loh. Bapak harusnya dikasihani, karena gak ada yang tahu ternyata perjalanan hidup bapak kita tuh sampai seperti ini, atau ibu kita. Itu disebut mindset. Oke. Jadi instead of kita fokus sama kesalahan-kesalahan, misal ya di luar sana ada yang coba orang tua gue gak kayak gini dulu, mungkin gue gak akan kenapa nih ketek nih gedenya, gak akan anxiety-nya kumat terus. Kan banyak yang seperti itu ya Ustadz ya. Mungkin aku gak akan insecure kalau misalnya dulu itu gak dipepet terus. Coba kamu kayak gini, coba kayak gitu. Itu kan bikin gedenya tuh kan insecure kan. Karena gak pernah dikasih kepercayaan kalau kita itu bisa reach sesuatu gitu kan. Daripada kayak gitu, berarti yang saya tangkap gitu ya, lebih baik kita fokus sama memahami kondisi mereka dulu. Dengan segala ketidaktahuan mereka. Dengan mungkin background mereka yang jauh lebih berat. Dan lumayan berat sih dengarnya ketika mereka udah pada tua itu. Banyak di luar sana yang akhirnya orang tuanya itu kan nyesel ketika udah tua ya Sat ya. Tapi posisinya gak deket sama anaknya. Karena aku pernah dengar kayak sedih sih. Maksudnya seorang bapak sama ibu tuh yang kayak jauh banget sama anak-anaknya karena kesalahan mereka sendiri dan mereka paham. Iya, salah kita. Kita kerja setiap hari dan anak kita cuma sama supir. Dan ketika orang tuanya itu udah tua banget dan kritis, anaknya tuh kayak ya udah yang penting saya bayarin aja. Jadi kayak mengulang pola yang orang tuanya itu hanya ada uang, anaknya juga ya udah yang penting dibayar. Tapi tidak ada kasih sayang gitu. Daripada kayak gitu lebih baik mikirin mereka itu kesian ya gitu loh, tuanya mungkin sendirian gitu ya. Nah tapi Ustadz, maksudnya mungkin ini terakhir ya, gimana ya kita sebagai orang tua, kan memaafkan itu kan gak gampang ya Ustadz ya. Itu makanya saya selalu percaya maaf itu kan pahalanya gede ya. Memaafkan orang pahalanya gede. Nah surga itu mahal, makanya berat memaafkan orang. Apalagi memaafkan kesalahan orang yang kita harusnya dapat cinta di situ. Yang alhamdulillah alhamdulillah anak tuh beruntung dapat orang tua yang selalu ngasih kasih sayang gitu. Tapi di luar sana ketemu sama temen yang kaku, itu banyak banget gitu.
ketemu yang kayak aku cuman gini, kok kayak nggak ada perasaan sih gitu. Ternyata kecilnya dipukulin gitu kan. Itu gimana supaya mereka menahan diri nggak mengulangi pola yang sama, kan nggak gampang Ustaz. Itu kan udah ada kerekam di otak gitu. Kayak contoh misalnya mertua aku tuh keras sama Kak Wisnu, tapi tuanya baik banget dan selalu mohon ke Kak Wisnu jangan kayak gitu sama cucu saya gitu. Karena kan cintanya nenek ke cucu tidak bisa dibandingi dengan apapun ya. Tapi kadang-kadang kan Kak Wisnu tuh kayak udah belajar sama Ustadz Benri, udah belajar parenting, tapi mau gentle parenting pas udah mentok kayak apa aku kayak dulu mama ngajarin aku ya gitu. Itu kan kadang-kadang tuh nggak bisa dipungkiri, aku juga seperti itu gitu. Gimana kita itu bisa nahan diri untuk nggak mengulangi kesalahan yang sama tanpa disadari. Plus kita berpikir kayaknya kita gedenya survive aja, apa harus dikerasin ya anak-anak. Gimana cara mendisiplinkan anak tapi nggak nimbulin luka gitu untuk mereka. Yang pertama nanti sampaikan ke Kak Wisnu untuk buat parenting print. Jadi kita ini belajar parenting tapi nggak punya rujukan yang membuat otak terkoneksi. Saran saya pertama adalah siapapun yang punya pengalaman yang sama, sudah berkali-kali kajian parenting, udah dipahami bahwa harus lembut, tapi gitu kepentok kamu tuh, nah gitu. Karena satu, belum berdamai terhadap lukanya itu. Maka yang pertama, dia harus mencairkan frozen tadi, caranya menulis. Jadi ambil buku. Nah, buku itu polos. Buku polos nggak. Lembar kiri menulis pengalaman episode masa lalu yang membuat dia masih terkungkung itu. Jujur aja. Itu bukan untuk menjelajahkan orang tua, menceritakan POV seorang anak. Dulu saya pernah telat baca, datang ke masjid, tiba-tiba papa marah, dibentak, dipukul. Awas kamu kok telat. Tulis itu sebelah kiri. Semua pengalaman itu ditulisnya sebelah kiri. Ya. Lembar kanan adalah mirroringnya. Mirroring itu adalah pengalaman yang sama, tapi kita mencoba mengimajinasikan respon orang tua yang ideal. Contoh, dulu saya pernah terlambat datang. Tiba-tiba ayah bilang gini, ayah kecewa loh. Kamu kan udah ayah ajarin. Sebenarnya itu imajinasi kita. Kenapa pentingnya membuat parenting print? Supaya otak kita itu merekam jejak itu, sehingga nanti reaksi personal kita saat kejebak itu punya rujukan, bukan masa lalu yang dulu pernah terekam di kepala. Siren misalnya pernah punya luka, ceritakan itu, tapi bikin mirroringnya, sehingga mirroring itu ditulis, sehingga begitu dia misalnya dalam situasi sama, ada mirroringnya, ternyata harusnya begini. Nah, itu yang pertama. Jadi siapapun ortu yang terjebak dengan kesalahan sudah berkali-kali belajar, dia harus mencoba untuk mencairkan dulu frozennya tadi, frozen emotionnya, supaya lewat menulis. Yang kedua, dia bikin mirroring untuk mempreferensikan. Jadi otak itu mempreferensikan seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah butuh support dari istri. Jadi gini, pengasuhan itu sebenarnya adalah tentang ikhtiar memperbaiki diri, sehingga jangan berpikir menjadi orang tua yang sempurna, nggak mungkin. Tapi jadilah ortu yang terus memperbaiki kualitas dirinya, sehingga anak melihat kemampuan ortunya menahan marah, walaupun ini layak untuk dimarahi, walaupun akhirnya jebol, tapi setelah itu bapaknya mengakui, papa salah tadi itu. Anak melihat ikhtiarnya itu. Jadilah ortu. Jadi gini, teladan dalam Islam sering dipahami adalah seolah nggak perlu menunjukkan hal yang buruk atau salah depan anak. Salah juga. Teladan dalam Islam itu termasuk jujur terhadap apa yang dialami, tapi anak melihat usaha perbaikinya. Itu teladan namanya. Karena nggak mungkin kita menjadi malaikat terus-terusan depan anak. Ketika Siren misalnya bilang, mami tuh kesel begitu, mungkin membuat anak gitu, kenapa sih mami? Abis itu baru nyadar, lebay banget nih gue nih. Abis itu bilang, mami tadi salah. Yang dilihat anak-anak itu tentang proses perbaiki diri, bukan tentang menutupi, pura-pura baik,
pura-pura. Akhirnya dia nggak natural. Dari situlah dia belajar, oh manusiawi sekali kalau misalnya aku terjebak dalam perasaan yang salah, tapi aku mau perbaikinya. Itu lebih manusiawi. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Intinya kita belajar terus dan jangan takut jangan malu untuk memperbaiki dan menunjukkan kesalahan di depan anak. Betul. Gitu ya. Menunjukkan kalau, iya mami salah gitu. Iya. Ya tapi, ya alhamdulillah ya Ustadz, maksudnya belajar tuh penting banget ya. Karena kalau bisa sih Masya Allah, jadi bapak juga Masya Allah lah ke anak-anak. Maksudnya beliau tuh kan sibuk banget ya. Tapi selalu punya menyempatkan quality time sama anak. Anak-anak tuh suka banget diceritain. Masya Allah. Justru yang banyak ceritain tuh Kak Wisnu loh, bukan aku. Jadi dia tuh selalu bikin cerita sendiri. Poin-poin ceritanya dia create sendiri, dan di dalamnya itu ada makna-makna yang memang dia mau deliver tapi dibentuk cerita gitu. Dan itu menurut aku, walaupun lebih sering ketemu aku ke anak-anak, tapi anak-anak tuh selalu bilang, Abi pulang jam berapa ya? Masya Allah. Kenapa sayang? Iya, cerita kemarin belum selesai. Masya Allah. Dan cerita yang mungkin menurut kita orang dewasa simpel, itu besar banget buat mereka. Dan itu yang dilakuin orang tua aku dulu waktu kecil juga. Papaku sering banget ceritain aku dengan segala komedinya gitu, dan itu tuh sampai gede tuh kayak aduh kangennya cerita sebelum tidurnya gitu. Dan ya alhamdulillah, maksudnya poin yang aku ambil ya dari hari ini, kita juga harus fokus ke kebaikannya mereka gitu ya Ustadz. Karena memikirkan kebaikan orang tua itu juga orang tua dan siapapun ya, itu akan menyembuhkan hati sebenarnya gitu. Karena kan kayak kebaikan mereka kan banyak banget gitu. Betul. Dan aku bisa duduk di sini, bisa sekarang kayak gini, bisa punya anak-anak segala macam, takdir Allah yang sangat mungkin dari sujudnya orang tua aku gitu. Betul. Jadi kayak nggak adil lah kalau ngejudge mereka dari kesalahan mereka aja gitu. Itu sih. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Mohon doanya. Saya masih berjuang dengan anak yang mau ABG. Masya Allah, Masya Allah. Lain waktu kita bahas khusus ABG nih. Untuk menghadapi teenagers ya Ustaz, dengan segala kelucuannya dan kepanikan ibunya gitu ya. Semoga Allah tolong kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz, diberkahi selalu. Amin. Barakallahu fiik atas ilmunya. Buat semuanya, semangat. Jadi orang tua itu gak ada sekolahnya ya Ustaz. Tapi insya Allah mudahkan kita untuk belajar terus, bukan jadi orang tua yang sempurna, tapi belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.